Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita sebagai orang Kristen tidak pernah berada di zona aman atau di zona netral. Karena Alkitab berkata bahwa dunia ini ada roh-roh yang menguasai angkasa. Dan Alkitab berkata hidup orang Kristen itu adalah di dalam peperangan rohani. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu hidup berjaga-jaga senantiasa, dan kita perlu memperlengkapi diri dengan segenap perlengkapan senjata Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita bicara tentang roh-roh, maka kita sebagai orang Kristen seringkali masuk ke dalam kebiasaan orang-orang di dunia ini. Ketika mereka berbicara tentang roh-roh yang bekerja di dunia ini. Saudara, bagaimana manusia membedakan roh-roh itu? Apakah sama dengan orang Kristen membedakan roh? Saudara, manusia di dunia ini membedakan roh dengan dasar apakah? Saudara, apakah orang Kristen mempunyai dasar di dalam membedakan roh-roh itu? Apakah ini roh Allah atau ini roh yang lain? Saudara, dunia ini membedakan roh dengan apa yang mereka lihat. Apakah orang Kristen membedakan roh dari apa yang kita lihat? Saudara, bukankah Alkitab memberitahukan bahwa iblis akan menampakkan diri bagaikan malaikat terang? Saudara, ketika dunia ini mengenal roh-roh dengan apa yang dilihat, maka dunia sedang dicengkram dan ditipu oleh roh-roh yang menguasai angkasa ini. Saudara, bagaimana orang percaya membentengi dirinya dari seluruh pengaruh roh-roh ini? Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita bagaimanakah kita menguji roh. Saudara, dunia roh itu adalah hal misteri. Apakah perlu manusia masuk ke dalamnya? Berapa banyak manusia masuk ke dalamnya dan merasa sebagai seorang yang mengerti misteri itu? Saudara, apakah itu sebuah kebanggaan? Saudara, dunia roh itu misteri. Dan ingatlah, dunia roh itu bukan sekedar misteri. Saudara, dunia roh itu penuh dengan dusta. Karena iblis adalah bapa pendusta. Saudara, ketika kita mencoba masuk ke dalam misteri dunia roh, maka kita masuk ke dalam jebakan tipuan si jahat. Saudara, apakah ada patokan yang jelas bagi kita sebagai orang percaya? Saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, menguji roh adalah dengan mengenal apa yang diajarkannya. Ketika pengajarannya tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab, maka itu bukan pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia
telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Ayat 5-6. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, patokan daripada firman Allah, bagaimana kita membedakan roh adalah bukan dengan apa yang kita lihat. Sebab apa yang kita lihat dapat menipu kita. Tetapi Alkitab memberitahukan apa yang diajarkan. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang mendengar firman Allah, yaitu dari Alkitab, dia berasal dari Allah. Tapi barang siapa menolak dan tidak mendengarkan dan mengajarkan apa yang diajarkan Alkitab, dia bukan berasal dari Allah, tetapi daripada roh-roh dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, roh Allah itu beroposisi dengan roh dunia. Sebagaimana Injil itu dioposisikan oleh dunia ini. Saudara, Kristus, dia adalah pemenang atas peperangan terhadap roh-roh dunia ini di atas kayu salib. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, roh-roh dunia ini sesungguhnya sudah kalah. Dan saudara, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang selalu berjaga-jaga. Karena roh-roh yang sudah kalah ini, mereka akan terus mengaum-ngaum seperti singa untuk menjatuhkan orang percaya. Saudara, bagaimana mereka menjatuhkan? Saudara, adalah dengan tipu muslihat, dengan dusta. Saudara, dikatakan bahwa muncul nabi-nabi palsu, yaitu mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran palsu. Saudara, mereka digerakkan oleh roh-roh jahat itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita membedakan Roh Kudus yang bekerja atau roh-roh yang lain? Saudara, patokannya adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu menjadi landasan dalam iman kita dan dalam perilaku kita. Disitulah saudara, Alkitab berkata, kita menguji roh. Saudara, orang yang mau menguji, dia harus tahu batu ujinya. Kalau orang menguji sesuatu, dia tidak tahu batu ujinya, dia tidak bisa menguji dengan tepat. Saudara, batu uji daripada iman Kristen adalah Alkitab. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus melengkapi diri dengan segenap perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita hari ini bahwa roh yang ada di dalam diri orang percaya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, apa artinya roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia? Saudara, tentu lebih besar karena roh yang di dalam kita adalah Roh Kudus. Itu adalah roh Allah. Saudara, roh Allah tidak dapat disejajarkan dengan roh-roh di dunia ini. Roh Allah adalah roh yang menciptakan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu ada. Dan roh Allah itu, saudara, tidak pernah diadakan karena dia selalu ada dan selalu hadir. Saudara, beda dengan roh-roh dunia ini yang masuk dalam wilayah ciptaan. Saudara, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Saudara, salah satu maksudnya adalah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan kebenaran dan memimpin kita masuk ke dalam kebenaran. Sehingga Alkitab berkata, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Saudara, nabi-nabi palsu mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak sesuai Alkitab. Tetapi Roh Kudus, dia memimpin kita masuk ke dalam kebenaran untuk mengerti firman Allah, bahkan mengingatkan akan kebenaran firman Allah. Sehingga saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita tahu sekarang bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dipimpin oleh Dia. Dan kita tahu kita hidup dipimpin oleh Dia ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengenal firman Allah dalam hidup kita. Saudara, jangan lupa bahwa firman Allah atau Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga saudara, ketika kita berkata saya mau dipimpin Roh Kudus, maka saya harus dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, roh yang di dalam engkau dan saya sebagai orang percaya itu Roh Kudus. Lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kita tidak sendiri. Dia ada beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengerti bagaimana menguji roh. Karena kami mempunyai batu uji yang kokoh, yaitu firman Allah. Karena kami tahu ya Tuhan dari firman-Mu, bahwa si iblis itu adalah bapa pendusta. Sehingga kami tidak boleh mengandalkan ujian itu melalui mata kami, tetapi oleh firman Tuhan. Terima kasih juga, karena Tuhan Engkau memberikan roh-Mu yang kudus dalam diri kami, yang mencelikkan mata rohani kami, mengingatkan kami akan firman Allah, dan memimpin kami masuk dalam kebenaran. Sehingga kami boleh menang terhadap ajaran-ajaran yang palsu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.